Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Mahardika Putra, NIM 2407051120. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu kriptografi dan infrastruktur PKI. Di sini adalah rangkuman dari konferensi mengenai sandi, enkripsi, fungsi hash, tanda tangan digital, dan kepercayaan era modern. Di sini ada 4 pilar tujuan kriptografi ya. Yang pertama ada confidentiality. Ya, ini adalah kerahasiaan data dijamin agar hanya pihak penerima sah yang memiliki kunci deskripsi yang dapat membaca pesan. Jadi, jika dia tidak memiliki kunci, dia tidak akan bisa membaca pesan tersebut. Yang kedua ada integrity, menjamin keutuhan data agar tidak mengalami modifikasi, manipulasi, atau kerusakan selama proses transmisi ya. Ini integrity ini sangat penting agar tidak memiliki kerusakan selama proses transmisi. Yang ketiga ada authentication ya, ini memastikan validitas dan identitas pihak-pihak yang berkomunikasi secara digital melalui mekanisme sertifikat terpercaya. Yang keempat ada non-repudiation ya, penyangkalan mencegah pengirim menyangkal secara sah bahwa ia telah mengirimkan suatu informasi atau data tertentu. Kemudian ada pengenalan jenis-jenis chip her ya. Di sini ada yang pertama classical ya, classical chip hertz. Algoritma penyajian tradisional berbasis karakter. Ya, di sini substitution chip serum mengganti karakter atau kelompok plain text dengan karakter lain sesuai aturan, misal CSR. Kemudian ada transposition chip her. Ini adalah mengacak urutan posisi huruf dalam pesan tanpa mengubah karakter asli tersebut. Kemudian ada modern. Nah, di sini modern chip her, algoritma modern dengan kalkulasi biner kompleks. Yang pertama ada berdasarkan kunci. Terbagi menjadi private key. Private key itu apa? Private key itu adalah kunci simetris tunggal. Kemudian ada public key. Ya, public key itu kunci asimetris ganda. Ya, kalau yang private key itu dia secara tunggal dan yang key public key itu secara ganda. Sini ada berdasarkan input, terbagi menjadi block chip her. Itu untuk data diproses per blok tetap. Dan stream chip her itu adalah aliran data kontinu. Di sini ada algoritma enkripsi utama. Ya, simetris satu kunci. Ini untuk satu kunci ya yang tadi. DSS dan AES. DSS ini adalah enkripsi blok 64 bit dengan kunci 56 bit. Sangat rentan diserang brute force. Ya, itu sangat rentan. Kemudian ada AES standar global modern dengan kunci hingga 256 bit. Sangat cepat dan aman. Dia ini lebih cepat dibandingkan dengan DES yang 64 bit dengan kunci 56 bit. Kemudian ada asimetris, dia ini kunci ganda. RISA dan DISA. Yang RISA ini berbasis faktorisasi bilangan prima masif mendukung enkripsi pesan sekaligus tanda tangan digital. Kemudian ada DSS, dirancang murni untuk pembuatan tanda tangan digital tanpa fungsi enkripsi. Kemudian ada fungsi hash dan keamanan pesan ya. Di sini ada MD5 dan MD6. MD5 ini menghasilkan hash 128 bit yang kini rentan terhadap serangan constellation. Penerusnya ada MD6 menggunakan struktur Mackerel Tree yang aman sangat dan mendukung komputasi paralel dalam skala besar. Kemudian ada Short Hash Algorithm SSA. Standar hash ini adalah kriptografi global yang harus berevolusi ya. SH1, SH2, SH3 dan selanjutnya. Varian SH256 bagian dari SHA2 ini kini menjadi fondasi utama dalam protokol HTTPS, LTS, dan teknologi blockchain. Kemudian ada HMAC. HMAC ini kepanjangan adalah dari Hash Based Message Authentication Code. Ini menggabungkan fungsi hash standar dengan kunci rahasia bersama. Ini menghasilkan tanda autentikasi ganda yang menghasilkan integritas pesan
sekaligus membuktikan keaslian identitas si pengirim. Ya, di sini ada mekanisme tanda tangan digital. Ini autentikasi dan integritas pesannya adalah tanda tangan digital menjamin autentikasi data mutlak. Pengirim mengonversi isi dokumen menjadi nilai khas, lalu mengenkripsi menggunakan kunci privat pribadi. Penerima deskripsi struktur menggunakan kunci publik untuk mengirim memvalidasi kesesuaian nilai khas. Apabila khas cocok dan terbukti asli dan tidak termodifikasi. Kemudian ada komponen infrastruktur PKI. Ya, komponen utama ini adalah yang pertama adalah sertifikat authority. Ya, tanggung jawab penerbit sertifikat dan peran fungsional dalam jaringan bertindak sebagai root of trust. Menerbitkan sertifikat digital X509 dan menandatanganinya dengan kunci privat milik CA secara resmi. Kemudian ada registration authority, ya. Ini tanggung jawabnya untuk verifikator identitas. Ya, perannya sebagai memeriksa legalitas, validitas dokumen serta identitas fisik dan digital pemohon sebelum menyetujui penerbitan sertifikat baru oleh CA-nya. Kemudian ada validation authority, bertanggung jawab untuk pemeriksa status, ya. Perannya sebagai melayani query real time pengguna untuk memverifikasi apakah sertifikat digital ini masih aktif atau sudah dicabut lewat CRL atau OCSP, ya. Kemudian hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.